Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul thulatsa ba'dal fajr al-khamis ashar min syahri Sya'ban 1444 muqabil as-sabi' min syahri Mars 2023. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Hadis dan Ilmi Al-Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati siyami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Hadis dan Ilmi Al-Fiqh dalam kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal an nadkhulu ilal mas'alah ats-tsaniyah istihbabu ta'jilil iftar. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang masalah yang kedua dari fasal al-iftar tentang permasalahan berbuka puasa. Maka di masalah yang pertama yang telah kita lewati pembahasan tentang kapan waktul iftar, maka waktunya dengan ghurubus syams, dengan mulai tenggelamnya mentari di ufuk barat. Dan ini penjelas dari ayat summa atimus siyama ila lail, ayat summa atimus siyama ila awwalil lail. Maka hadis-hadisnya telah kita lewati di hadis Abdullah bin Abi Aufa dan yang lainnya di hadis Umar. Dan begitupun pembahasan sekarang kita masuk kepada istihbab ta'jilul iftar. Bab yang kedua atau masalah yang kedua tentang permasalahan berbuka adalah disunahkan untuk menyegerakan al-iftar. Maka di dalam masalah ini barakallahu fikum pelengkap dari pelajaran sebelumnya. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih al-akhbar as-sahihah fi sifati Rasulillah fi sifati siyam Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mas'alatu tsaniyatu istihbabu ta'jilil fitri, istihbabu ta'jilil iftari. Masalah yang kedua, istihbab, disunahkan menyegerakan untuk berbuka. Hadhil masalah atsaniyah min faslil iftar. Maka ini adalah masalah yang kedua dari permasalahan berbuka. Dan hadis ini berhubungan dengan hukmu ta'jilil iftar, hukum menyegerakan berbuka. Wa huwa mustahab indal jumhur, maka dia adalah hukumnya sunnah. Fama makna menyegerakan al-iftar? Maknanya bukan menyegerakan keluar dari waktunya. Oh sunnah nih, maghribnya masih kurang 10 menit, disegerakan. Kan sunnah menyegerakan iftar. Bukan maksudnya adalah menyegerakan al-iftar sampai masuk kepada waktu sebelum iftar, bukan. Bismillah. Tetapi maknanya jika telah masuk waktul iftar untuk segera. Dan ini membantah dari beberapa pemahaman yang mengatakan nanti sajalah, kan semakin banyak waktu puasa kan semakin baik. Paham? Maka di saat waktu iftar
masuk dengan waktu tertentu atau terlihat matahari mulai masuk ke ufuk barat, atau dengan berkumandangnya adzan di masjid-masjid sekitar kita. Kemudian ada orang yang di rumah masih menahan makan sengaja, menunggu adzan ke alasannya, atau sebentar lagi 10 menit lagi. Dipikirnya dengan dia tidak bersegera, dengan dia seakan-akan merasa lebih berpahala jika mengakhirkannya. Kenapa mesti buru-buru? Itu mereka yang buru-buru itu lapar itu. Kami juga lapar, tapi adab kepada Allah. Ini kan perintah puasa. Maka adab kepada Allah, pas masuk habis waktu dari puasa, jangan buru-buru, tapi beradab kepada Allah. Nanti agak diakhirkan 5 menit. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Terasa apa tidak dulu? Ada pemikiran seperti itu. Maka orang-orang yang berpemikiran seperti ini salah. Sehingga disebutkan oleh para ulama istihbab ta'jilul iftar. Disunahkan untuk menyegerakan iftar. Mendengar adzan atau diberitahu bahwa waktu telah masuk, maka langsung menyegerakan, bukan menambah waktu 5 menit lagi. Lebih baik, kan lebih panjang puasanya, lebih baik, iya, seperti itu. Ya sudah, sambung aja terus sampai tengah malam, sampai sholat isya. Tidak. Maka dengan kita bercepat-cepat untuk takjil, untuk iftar, untuk segera membuka, itu justru yang diinginkan di dalam syariah. Maka lihat bagaimana al-Islam tidak menginginkan al-ghulu di dalam peribadatan. Maka sudah ditentukan summa atimus siyama ilal lail, bahwa berbuka itu di awal malam, dengan hadis Abdullah bin Abi Aufa, fajdah li. Kemudian disebutkan idza gharabati syams faqad aftara shaim. Maka di sini pembahasannya adalah di saat mengetahui waktu berbuka langsung, maka itu bukan perbuatan tercela, bukan perbuatan lasar lapar kamu ini, seharian berpuasa dan haus, baru Allahu Akbar, baru seperti itu langsung berbuka. Kita katakan memang itulah yang disunahkan. Maka telah berpendapat para ulama tentang sunahnya, dinukilkan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah, yustahab ta'jilul iftar wa huwa qaul aktsar ahlil ilm, bahwa disunahkan menyegerakan iftar, dan dia adalah ucapan jumhur ahlil ilm. Dan bahkan Imam Az-Zuhri menaskan seperti di dalam sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Firyabi di kitab As-Siyam dari Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana ma'an dari ibni akhi Az-Zuhri dari Imam Az-Zuhri. Maka dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, dan sanadnya di sini hasan, as-sunnah ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur, bahwa dari sunnah menyegerakan al-iftar dan mengakhirkan as-sahur. Ini ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah dengan sanad yang sahih seperti kami sebutkan tadi. Dan begitupun Imam Abu Daud As-Sijistani di dalam kitabnya Sunan Abi Daud menyebutkan bab mayustahabu min ta'jilil iftar, bab apa-apa yang disunahkan di saat menyegerakan al-iftar, dan banyak kutub-kutub yang lainnya. Kemudian beristidlal muallif di dalam kitabnya dengan hadis-hadis yang sahih. Maka yang pertama hadis yang muttafaqun alaih dari Sahal ibni Sa'ad seperti disebutkan di dalam matan. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf
akhbarana Malik an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'd. Maka ini dari hadis rubaiyat yang sangat kita cintai, di mana periwayatan Imam Al-Bukhari kepada Nabi hanya 4 rawi, dan ini termasuk dari sanad-sanad yang ali. Bismillah. Maka dari Sahal ibn Sa'd, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra. La yazalun nas bi khairin. Maka tidaklah kaum muslimin, manusia itu dalam keadaan kebaikan selama apa? Ma ajalul fitra, selama dia itu menyegerakan berbuka. Maka menyegerakan berbuka perkara yang dicintai di dalam syariat ini, dan disebutkan oleh Nabi la yazalun nas bi khairin. Maka manusia akan terus dalam keadaan kebaikan kaum muslimin selama menyegerakan al-iftar. Dan ini seperti kami sebutkan, ada beberapa orang yang tidak mengetahui syariah, kemudian dibisiki oleh syaitan. Maka di saat adzan dikumandangkan, maka mereka mengatakan, nantilah, sebentar lagi, jangan kau ini seperti orang yang kelaparan. Allah mungkin tidak akan cinta kepada kamu di saat baru gerubuk-gerubuk, mikrofon dibuka, belum menyebutkan Allahu Akbar sudah siap sambar tangannya, menyambar kolak, menyambar gorengan, menyambar sambusa. Baru Allahu Akbar langsung melayang tangannya, menyambar dan meminum. Tenang, biarkan adzan selesai. Setelah adzan selesai, tambah lagi syaitan. Kenapa buru-buru? Tambah lagi waktu. Apa? Salat maghrib sana ke masjid. Kan lebih panjang pengabdian kepada Allah, lebih baik. Maka perkara ini jika dibuka, akan ada orang akan menambah dan menambah dan menambah sampai midnight, tengah malam dia belum berbuka. Kenapa? Karena ingin lebih memanjangkan ibadah. Iya apa tidak? Maka di sini langsung dibantah oleh Nabi kita, la yazalun nas bi khairin. Maka kaum muslimin akan tetap dalam keadaan kebaikan ma'ajalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka. Maka bukan perkara yang aib di saat kaum muslimin mendengar adzan langsung berbuka. Justru ini adalah sunnah. Maka hadis ini yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf, barakallahu fikum, adalah Abdullah ibn Yusuf Al-Misri, dan dia min asbatin nas, dari kitab Al-Muwatta. Seperti siapa berarti? Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Maka yang kedua di sini Abdullah ibnu Yusuf. Dan dua gurunya Imam Al-Bukhari, Abdullah ibnu Yusuf wa Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi, keduanya min asbatin nas fi Muwatta Malik, atau dari Imam Malik. Dan kedudukan Abdullah ibnu Yusuf di atas derajat thiqah. Maka telah disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Qa'nabi fauqahu fil Muwatta, bahwa Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi masih di atasnya. Sehingga ada dua, Al-Qa'nabi dengan Abdullah ibnu Yusuf Ad-Dimashqi Al-Kilai. Maka ini keduanya dari asbatin nas Al-Muwatta. Kemudian meriwayatkan dari Abu Hazim atau Imam Malik, dan Imam Malik telah terdahulu, Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, dan dia yang membuat kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta adalah kitab seperti
yang ditulis oleh para ulama yang lainnya, di mana dia menulis kitab Muwatta, meriwayatkan dari guru-gurunya sampai kepada Nabi. Maka Imam Malik dari itba'ut tabi'in, maka sanadnya kepada Nabi hanya butuh kepada 2 ataupun 3. Maka di kitab Al-Muwatta yang sangat dicintai oleh Imam Al-Bukhari adalah dari Malik An-Nafi' An Ibnu Umar misalnya. Maka di sini bertemu dengan Nabi hanya 2 sanad. Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, kemudian dari Nabi. Maka oleh sebab itu kitab Muwatta sangat dicintai karena sanadnya dekat kepada Nabi. Namun sayang kitab ini banyak dari mursalat dan ta'liqat dan banyak balagona, seperti Malik qala balagona Umar. Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Umar. Maka kitab ini mempunyai kelebihan karena sanadnya pendek. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata pada zamannya, wallah la ajidu kitaban asah min Muwatta Malik tahta adimi